Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore, dimanapun anak-anak berada. Dalam membuka video yang Ibu sajikan ini, sebenarnya ini video tidak wajib ya, tapi Ibu ingin membahas agar anak-anak bisa lebih memahami apa yang sudah Ibu sajikan, Ibu berikan kepada kalian, terutama terkait soal pertemuan pertama kemarin, virus, yang membahas tentang sejarah, ciri, struktur, bentuk, dan klasifikasi. Nah, ini merupakan soal post-test ya, anak-anak. Dilihat dari hasilnya, Ibu memberikan waktu untuk remedi karena memang hasilnya belum sesuai apa yang Ibu harapkan. Jadi ini masih banyak sekali kesalahan yang dialami oleh teman-teman dan Ibu memberikan pembahasan secara umum saja. Tapi teman-teman, Ibu minta tolong untuk tidak membocorkan atau tidak memberitahu tentang ini kepada kelas lain, karena nanti jika ada kecurangan akan berpengaruh pada nilai kelas kalian ya. Itu jadi minta komitmennya untuk bisa bekerja sama dengan Ibu, karena kelas lain belum Ibu berikan untuk pembahasan ini. Ini untuk total soalnya sebenarnya ada 13, tetapi yang Ibu tampilkan hanya 10, jadi acak, dan ini akan Ibu bahas semuanya. Yang pertama, langsung saja ya, biar tidak terlalu lama videonya. Yang pertama, di bawah ini contoh virus yang diklasifikasikan berdasarkan asam nukleat yang hanya memiliki DNA saja. Jawabannya adalah bakteriofag ya. Bakteriofag dia memiliki asam nukleat berupa DNA saja. Berbeda dengan TMV, tobacco mosaic virus, HIV, rubella, dan hepatitis, dia terkandung RNA. Kemarin kita sudah membahas klasifikasi virus, ada 2, berdasarkan aturan ICTV dan berdasarkan ada tidaknya asam nukleat, berdasarkan jenis asam nukleat, baik itu DNA atau RNA. Jadi virus itu hanya memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA gitu. Dan ternyata dari jawaban anak-anak soal ini termasuk kategori sedang ya. Jawaban benar hanya 8, jawaban penjawabnya 25. Berarti sisanya masih ada yang belum menjawab ya. Itu. Kemudian yang kedua, di bawah ini salah satu contoh virus yang memiliki bentuk dan struktur secara kompleks. Influenza, bakteriofag, TMV, HIV, rabies. Jawaban yang benar adalah bakteriofag. Bakteriofag itu memiliki nama lain virus T. Strukturnya seperti huruf T. Dia memiliki semua komponen yang dimiliki virus kompleks, baik dari kepala, selubung, leher, sampai badannya, kemudian ekornya dia memiliki. Nah, ini termasuk kategori mudah ya, yang berhasil menjawab benar 15 dari 21. Sisanya saya tidak tahu menjawab atau tidak mengerjakan. Kemudian yang ketiga, di bawah ini yang termasuk di bawah ini yang tidak termasuk bentuk umum virus. Oval, silindris, panjang, kompleks, polihidris. Kemarin sudah ya. Tidak termasuk bentuk umum virus itu panjang. Ya. Jawaban benar 12 dari 26. Ini anak-anak pada membaca atau tidak? Ini soalnya soal mudah dan ada di PowerPoint maupun di video yang Ibu share. Dan soal ini teoritis ya, jadi sudah ada acuannya, tidak analisis. Kalau analisis nanti malah lebih sulit. Gitu. Kemudian, selanjutnya nomor 4, bagian virus corona yang berperan penting dalam pengembangan vaksin adalah, jawabannya adalah protein S. Jawaban benar cuma 6, penjawabnya 18, yang tidak menjawab berarti sisanya. Banyak sekali ya, ini termasuk susah anak-anak ya. Jadi, kenapa kok protein S itu bisa sebagai pengembangan vaksin? Karena sebenarnya dalam struktur virus corona, protein S itu menjulur ya. Dia berbentuk seperti protein lonjakan atau protein duri. Kemudian
dia seperti mahkotanya yang bukan menjulur, pokoknya runcing yang berbentuk runcing. Ternyata protein S dia itu memfasilitasi masuknya virus ke dalam sel inang. Artinya ketika virus corona itu sudah masuk atau ingin menginfeksi manusia, protein S pertama yang akan menyentuh. Nah, protein S itu juga kunci mengenali ACE2 pada manusia. ACE2 itu apa? ACE2 itu singkatan dari reseptor angiostensin converting enzyme. Jadi itu semacam reseptor pada sel epitel manusia. Ketika virus itu mau masuk, dia mengenai itu dulu. Cocok atau tidak? Kalau cocok berarti masuk, kalau tidak berarti ya tidak bisa masuk. Seperti itu konsepnya. Nah, vaksin maksudnya itu bagaimana? Nah, dari situ, dari potensi si protein S, maka vaksin dikembangkan sedemikian rupa untuk mengeblok agar antibodi itu mampu mengeblok fungsi dari protein S itu. Interaksi protein S dengan ACE2 tadi. Itu ya, jawabannya seperti itu. Kemudian yang kelima, selubung yang terdapat pada virus berasal dari zat sisa yang dikeluarkan sel inang karena mengalami lisis, no. Membran sel inang virus, no. Hasil samping, no. Metabolisme virus sendiri, jawabannya adalah hasil sintesis protein oleh virus. Ya, seperti itu. Sebenarnya yang agak membingungkan itu antara D dan E ya, metabolisme virus. Tapi kembali lagi ke kemarin yang sudah kita pelajari, virus itu tidak mengalami metabolisme, tapi dia memungkinkan adanya sintesis protein. Nah, si selubung, si kapsid ya, berarti dia terdiri dari protein, lipid, dan glikoprotein atau karbohidrat yang menempel pada protein. Itu anak-anak. Ini dari kalian yang menjawab benar itu ada 4 dari 19 penjawab. Oh ya, ini dari kelas 10 MIPA 3 ya. Ya, dari kelas 10 MIPA 3. Selanjutnya, di dalam virus hanya memiliki satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Di mana letaknya? Sangat mudah, yaitu di kepala. Bukan selubung ya. Selubung itu bagian tersendiri, tapi dia berada di kepala. Tapi kalau kepala, pasti di dalamnya ada DNA atau RNA nukleatnya. Kemudian, nomor 7, virus dianggap sebagai makhluk hidup karena betul, dia mampu memperbanyak diri dalam sel hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dapat bereproduksi, virus juga dapat bereproduksi. Di sisi lain, virus juga memiliki ciri-ciri makhluk tak hidup. Makanya dia disebut sebagai makhluk peralihan atau metaorganisme. Mudah itu soalnya. Selanjutnya, yang nomor 8, di bawah ini sifat mikroorganisme. Tubuh hanya terdiri dari DNA atau RNA saja, berkembang biak dan membelah diri, hanya dapat berkembang biak dalam sel hidup, bentuk seperti bola atau batang, bentuk kristal, hidup secara koloni atau soliter. Koloni itu berarti berkelompok, soliter berarti menyendiri ya. Itu. Jawaban yang paling cocok dari semua opsi ini adalah 135. Jadi virus hanya terdiri dari DNA atau RNA saja. Kemudian virus itu dapat berkembang biak dalam sel hidup. Kalau dia sel yang tidak hidup berarti tidak dapat berkembang biak. Kemudian dia dapat membentuk kristal ketika berada di sel tak hidup. Selanjutnya, berikut tokoh yang memiliki andil dalam penelitian virus, kecuali, ayo siapa? Betul. Adolf Meyer, yang pertama, Dimitri Martinus Beijering, Wendell M. Stanley, Robert Hooke. Robert Hooke itu penemu sel ya. Dia yang mengatakan bahwa sel itu terdiri dari ruang-ruang. Jadi harus benar-benar teliti. Mereka semuanya ilmuwan biologi, tapi passionnya berbeda-beda. Itu yang harus diperhatikan ya anak-anak. Kemudian, ke-10, getah tembakau yang menderita penyakit mosaik diambil lalu digosokkan kepada tanaman tembakau yang sehat. Lalu tanaman itu pun terkena penyakit mosaik. Nah, itu percobaan siapa? Oke, jawaban yang tepat adalah Adolf Meyer.
Selanjutnya, jenis virus yang di dalam materi genetiknya terdapat timin. Ya, timin itu jenis basa, basa DNA ataupun RNA. Basa ada purin, pirimidin, itu nanti memiliki bagiannya masing-masing. Timin, urasil, adenin, dan lain sebagainya. Itu namanya basa nitrogen. Ya. Virusnya yaitu herpes virus. Itu jawabannya. Kemudian yang ke-12. Ini sedang. SARS-CoV-2 memiliki kategori bentuk virus. Jelas ya? Bentuknya bulat ya, jelas. Spiral no, polyhedral no, kompleks no, silindris no. Nah, yang ke-13 ini mudah kategorinya karena anak-anak bisa menjawab semuanya. SARS-CoV-2 memiliki hubungan kekerabatan dengan dua virus matikan yang pernah menyebabkan penyakit pada sistem pernafasan, yaitu MERS-CoV dan SARS-CoV. Ketiga virus ini memiliki hubungan kekerabatan terdekat di tingkat famili, betul ya. Sudah jelas jawabannya. Jadi menurut aturan ICTV dalam pengelompokan virus, yang pertama tetap harus sesuai dari aturan Linnaeus, binominal nomenklatur penamaannya ya. Jadi terdiri dari dua nama. Kemudian terdiri dari ordo, famili, genus, spesies. Jadi ada 4 tingkatan taksonomi. Jadi ini sebenarnya sudah menjawab ya. Yang paling rendah family berarti dia memiliki hubungan kekerabatan terdekat. Kalau misal ibu memberikan pilihan genus, spesies, berarti yang hubungan kekerabatan terdekat adalah spesies. Sudah paham ya? Itu jawabannya anak-anak. Kemudian ibu juga mau memberikan informasi terkait ini. Ya, sebentar. Nah, ini ada 7 tipe klasifikasi virus corona. Itu di luar MERS dan SARS ya. Yang pertama, 229E, ini alpha coronavirus. NL63 ini, OC43 HKUI beta coronavirus. Ini baru MERS, MERS-CoV. Dia menyebabkan sindrom pernafasan di Timur Tengah. SARS-CoV, akut parah ya. Kemudian varian baru, coronavirus. Ya, kemudian si coronavirus dia bermutasi lagi menimbulkan varian baru. Ada alpha, beta, delta. Maaf, delta ya yang sekarang yang ini sedang viral. Itu anak-anak untuk pembelajaran, bukan pembelajaran, ini pembahasan. Sebenarnya ini di luar jam pembelajaran ya, biar anak-anak bisa dapat modal untuk besok ulangan harian. Jangan sampai nilainya itu remedi lagi, diusahakan belajar maksimal ya. Ini sudah Ibu permudah dan pembahasan soal, dan jangan kecewakan Ibu lagi, semangat untuk ulangan harian di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.